Yesus Tuhanku, karena Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan bangkit, Tuhan menang, Tuhan juga memenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini ya Bapa, kami boleh memuliakan Allah di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa untuk pagi ini, ketika kami memuji Allah, ada kuasa Allah hadir di tempat ini. Ketika kami berdoa, kami mendapat jawaban dari Allah. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan pagi ini, kami percaya Allah menuntun kami di jalan keluar di dalam apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua ingin menikmati hadirat Allah. Kami semua ingin menikmati kuasa dan roh Allah. Terima kasih Bapak, kami percaya Allah mengurapi kami semua dengan hati kami yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita yang semangat dan kita akan memuliakan Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih.
saat ini kita akan mendengar firman Allah. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ketika kita lemah, ketika kita bersedih, ketika kita ada masalah, kita percaya bahwa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita. ketika ditunjuk oleh Ibu Gembala sempat ketar-ketir juga, bisa nggak ini besok minggu karena situasi sedang masih lebaran ya, dan biasanya ya kita ditunjuk kesiapsiagaannya gitu, tapi Tuhan menunjuk juga Tuhan tanggung jawab ternyata. Saya bilang luar biasa. Jadi terima kasih Bu Gembala, karena doakan terus supaya kesehatan Bu Gembala terus dipulihkan, diberi kekuatan sehingga ketika melayani kita hari demi hari. Memang tidak hanya hari Minggu saja Bu Gembala melayani kita,
dari mulai Senin sampai ketemu minggu lagi, ya luar biasa. Kita doakan terus supaya beliau diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi hikmat untuk terus membawa kita, menggembalakan setiap kita untuk semakin bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan kepada Tuhan. Amin, Bu Ibu. Amin. Tuhan, kita akan sama-sama belajar karena dalam firman Tuhan. Kembali lagi saya katakan belajar karena selalu menjadi konsekuensi dan tanggung jawab yang berat ketika harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar. Karena tidak hanya satu arah. Ini menjadi seolah menjadi pedang bermata dua juga buat saya, karena saya bisa ngomong, saya harus bisa kerjakan. Itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa dan membuat kita semakin belajar, semakin hari itu lebih baik lagi. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi, saya nggak bisa henti-hentinya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan. Ini masih dalam situasi lebaran ya, jalanan masih rame ya, karena kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh mudik ya, walaupun mungkin ada satu dua yang curi-curi, tapi ya kita nggak usah jadi ikutan ya, kita ikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi program pemerintah, tetap kerjakan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, termasuk ketika datang ke gereja. Kita tulis semuanya pakai masker ya, semuanya cuci tangan, luar biasa. Kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu, dalam penyampaian firman Tuhan kali ini, kalau mungkin nanti ada hal-hal yang sekiranya seperti seolah menyinggung Bapak Ibu semua, saya katakan tidak ada unsur kesengajaan ya Bapak Ibu ya. Semuanya Tuhan yang katakan ya. Jadi kalau ada kesamaan nama tokoh, semua itu hanya fiktif belaka, kayak film ya. Jadi kalau ada hal yang sekiranya mengena, berterima kasih dan bersyukurlah pada Tuhan, karena Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan berbicara kepada kita semua ya. Firman Tuhan menegur, menguatkan, menghibur, betul, mengajar. Kalau mau ditegur, terima kasih Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sering ya berulang-ulang, bahkan mungkin hampir setiap saat, setiap waktu ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, itu sering diingatkan ya, firman Tuhan sering mengingatkan kita untuk selalu melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul? Secara garis besar, inti penyampaian firman Tuhan adalah yaitu tadi, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin? Betul ya, setiap kita seringkali mendengar firman Tuhan pasti garis besarnya ke arah sana. Ya, segala yang baik, kita diingatkan tetap kudus, kamu nggak boleh bercela, jangan melakukan dosa dan lain sebagainya. Tetapi ya, apakah di antara kita semua ya, termasuk saya, Bapak Ibu, ada yang tidak pernah melanggar apa yang menjadi firman Tuhan, atau apa yang Tuhan katakan? Ada nggak yang tidak pernah melanggar? Ya, puji Tuhan, ada yang angkat tangan. Karena memang seperti itu. Karena semua di antara kita tidak ada satupun yang nggak pernah melanggar apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Betul nggak? Betul. Ya. Padahal firman Tuhan itu banyak sekali mengatur tentang kehidupan kita. Ya, segala kehidupan kita diatur semuanya oleh firman Tuhan. Ya, mulai dari cara kita berkata-kata, betul? Tuhan katakan, kalau bisa apa yang manis yang keluar dari mulutmu, apa yang sedap didengar. Mulai dari apa yang kita keluarkan dari kata, apa yang kita makan minum juga diatur oleh Ibu. Ya, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, harus ramah, harus selalu memperlihatkan wajah Allah sendiri, karena kita kan nggak boleh lupa Allah, betul? Nah, kita harus selalu ramah terhadap orang lain, ya. Bahkan juga tentang kehidupan rumah tangga juga diatur oleh
Tuhan. Katakanlah semua aspek kehidupan kita itu diatur oleh Tuhan. Harus seperti ini. Dan segalanya pasti yang Tuhan mau, harus segala hal yang baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi pertanyaan saya tadi, adakah di antara kita yang sama sekali belum pernah melanggar apa yang menjadi aturan Tuhan, kehendak Tuhan? Gak ada. Kita semua pernah melanggar. Mungkin tadi dari kita melek, bangun tidur tadi sudah langsung melanggar mungkin. Yang harusnya Tuhan tahu bangun tidur kita sujud, berdoa, mengucap syukur. Sekarang ada doa pagi. Kita mungkin bangun tidur langsung gosip di orang jualan sayur. Enggak, doa dulu. Jadi sering kali kita melanggar. Ya. Harus diakui Bapak Ibu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan besar, ya, lantas bagaimana kalau kita sudah melanggar? Kan dikatakan bahwa kalau kita ikuti maunya Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, maka berkat akan diberikan. Betul? Segala hal yang kita minta akan kita terima ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang ketika kita sudah mengakui secara bersama-sama bahwa kita ini pernah melanggar semua, lantas apakah berkat Tuhan hilang dari kehidupan kita? Apakah jadi Tuhan terus jadi yang kita terima? Jadi kita sama-sama dengarkan bahwa kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, pasti apa yang kita mau Tuhan kasih berkat mengalir dalam kehidupan kita. Lantas kalau kita melanggar bagaimana? Atau ketika kita salah bertindak, ya, dalam mengambil keputusan di masa lalu yang kemudian berakibat sampai pada saat ini. Ketika kita salah mengucapkan beberapa hal kata-kata dengan sesama kita, ketika kita dengan sengaja berbuat dosa, padahal tahu itu salah, lantas berkat Tuhan hilang nggak dari hidup kita? Yang pasti akan ada konsekuensi yang akan kita terima. Akan ada konsekuensi yang akan kita terima akibat kesalahan dan pelanggaran kita. Itu pasti. Ya, akan ada akibat, akan ada konsekuensi yang kita terima dari akibat kesalahan kita. Akan tetapi berkatnya, janji Tuhannya hilang gak Bapak Ibu? Ya, ini akan kita kupas bersama. Kalau saya kasih tahu di depan, selesai firman Tuhan ya. Ini akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan bagian dari ini, Bapak Ibu. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul pengampunan yang memulihkan. Pengampunan yang memulihkan. Ya, ternyata Bapak Ibu ketika kita sudah terlanjur salah, terlanjur berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya, kita sudah katakanlah mendukakan hati Tuhan. Ternyata Tuhan itu masih tetap setia sama kita, Bapak Ibu. Dan segala hal yang menjadi pelanggaran kita, Tuhan bisa ubahkan itu semua melalui karya pengampunan. Kita buka bersama-sama di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Ya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Bisa minta tolong? Ya. Kembali lagi sebelum saya bacakan ayat ini bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita melanggar apa yang menjadi maunya Tuhan, akan ada konsekuensi akibat yang kita terima dalam hidup kita. Nah, tetapi kita tidak akan sampai kehilangan berkat, kita tidak akan sampai kehilangan janji Allah ketika kita mau minta ampun sama Tuhan. Nah, bagaimana yang minta ampun dan baik sama Tuhan? Bagaimana kita akan bahas bersama-sama pagi hari ini. Kita baca Yesaya 1 ayat yang ke-18. Satu ayat kita baca bersama-sama, hitungan ketiga dengan suara yang nyaring. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Amin. Ada amin? Firman Tuhan katakan sekalipun
melambangkan warna yang pekat, yang merah, ya sudah penuh sekali dosa kita, ya sudah parah, terlanjur parah. Dan katakan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih juga seperti bulu domba. Berarti Tuhan membuka satu jalan untuk kita bisa diubahkan. Sekalipun dosa kita banyak, sekalipun seringkali kita melanggar, mungkin setiap harinya kita itu berkali-kali kita melanggar. Tapi Tuhan buka jalan dan beri kesempatan, sekalipun dosamu merah, akan bisa buka itu menjadi putih, kata Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, ya, kita akan buka di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13. Bagaimana caranya supaya kita bisa diubahkan dari yang merah menjadi putih, dari yang rusak kembali menjadi benar, dari yang gelap menjadi terang. Ya, yang pertama kita buka Yoel 2 ayat yang ke-13. Bisa kita tolong? 2, 3. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Ayat yang luar biasa Ibu. Yang pertama, ya, cara yang pertama supaya kita bisa diubahkan, supaya kita bisa beroleh pengampunan yang akan memulihkan keadaan kita. Yang pertama di dalam Yoel pasal yang kedua ayat ke-13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang pertama kita harus mau mengoyakkan hati kita, Bapak Ibu. Apa maksudnya mengoyakkan hati kita? Ya. Maksud dari mengoyakkan hati kita adalah bertobat dari dalam hati, tidak hanya dari luarnya saja, atau dari mulut kita katakan aku bertobat Tuhan, aku minta ampun. Dan Tuhan mau dengan sungguh-sungguh kita mengoyakkan hati kita. Mengoyakkan hati kita berarti kita harus mau menghancurkan apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, apa yang menjadi kebiasaan yang membuat kita terus jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Itu yang harus kita koyakkan, Bapak Ibu. Ya. Dan hati ini, ya, kenapa Tuhan katakan koyakkan hati? Koyakkan hati, jangan pakaianmu. Hati ini berbicara tentang kesadaran, Bapak Ibu. Hati ini berbicara tentang kesadaran, ya, tentang apa yang menjadi niat dasar manusia. Hati berbicara tentang kesadaran. Tuhan ingin dari benar-benar dari kesadaran hati kita mau mengoyakkan apa yang menjadi penyebab dosa kita, hancurkan. Mau dihancurkan untuk dibentuk kembali, seperti kata Tuhan, selayaknya sebuah bejana. Ya, jadi kayak pengrajin bejana yang dikatakan apa yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya, dia akan hancurkan untuk kemudian dibentuk kembali. Sama. Ketika kita menyadari akan kesalahan kita tahu selama ini aku salah Tuhan, aku berbuat dosa, aku sering melanggar apa yang menjadi kehendak dan ketetapanmu Tuhan. Aku sering mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan bersedih oleh karena kelakuanku. Ketika kita menyadari itu, lakukan dengan sungguh-sungguh dan dasar hati Tuhan, ampuni aku. Aku mengakui segala kesalahanku. Aku minta Tuhan hancurkan. Tapi syaratnya kita harus mau buka nanti kita dulu, koyakkan itu. Kembali lagi berbicara tentang kesadaran. Sulit Bapak Ibu? Sulit atau mudah? Saya katakan sulit. Tetapi sulit, tetapi kita punya Roh Kudus yang akan menguatkan, mengajar kita, memampukan kita. Tapi harus didahului dari kita yang mau membuka. Bisa? Bisa. Kalau Bapak Ibu ingin dipulihkan, tapi kalau Bapak Ibu ingin tetap menjadi merah keadaannya, ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dipulihkan, bisa. Koyakkan hati kita dengan kesadaran hati, hancurkan itu semua yang jadi kebiasaan tersebut. Yang pertama, koyakkan hati kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
Masih di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yang kedua, bagian B saya bacakan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Yang kedua, supaya pengampunan kita mendatangkan pemulihan, ya. Yang kedua, kita harus mau berbalik pada Tuhan. Kita harus mau datang kembali kepada Tuhan. Setelah yang pertama, kita dengan kesadaran hati mengakui di depan Tuhan, oh ya kan aku minta Tuhan, aku bersalah, ampuni aku, beri aku kekuatan, pulihkan aku Tuhan. Dan sekarang aku mau berbalik kepadamu. Kalau selamanya aku jauh dari Engkau Tuhan, aku mau datang kembali kepadamu. Berbalik kepada Tuhan, ya, karena harus diakui dosa itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita sedang ada dalam lingkaran yang namanya dosa, itu menjadi celah buat iblis bisa masuk untuk terus mengintimidasi kita. Wis berdosa, buat apa kamu dekat lagi sama Tuhan? Tuhan tidak akan dengar. Kamu nggak kudus lagi. Sebenarnya saya tidak percaya setiap kita ketika ada dalam jatuh dalam dosa, hati kecil kita Roh Kudus pasti mengingatkan dan berkata, ayo minta ampun sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Tapi karena kita nggak mau tadi mengoyakkan hati kita dan nggak mau ambil sikap segera berbalik kepada Tuhan, iblis malah terus semakin mengintimidasi kita. Udah, buat apa? Aku udah terlanjur dosa. Sudah. Padahal yang harus kita kerjakan adalah segera berbalik pada Tuhan. Ya. Kita harus segera berbalik pada Tuhan. Ingat Bapak Ibu tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika dia datang kepada bapaknya, Bapak, aku minta apa yang menjadi hak warisanku. Bapaknya belum meninggal, dia belum minta warisan, udah ngajar. Aku minta apa yang menjadi hakku. Kemudian dia habiskan berfoya-foya berbuat dosa, dia susah. Tapi kemudian dia punya satu langkah yang tepat, yaitu segera pulang kembali pada bapaknya, karena dia tahu bahwa bapaknya selalu menunggu. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Sekalipun kita berbuat dosa begitu rupa, tapi ingat satu hal, Bapak kita selalu menunggu untuk kita mau kembali datang pada Tuhan. Kita kuatkan lagi dengan satu ayat, Ulangan 30 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di perjanjian lama, Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke 30 ayat sampai dengan ayat yang ketiga. 2, 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu mengelola engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Amin. Berbalik kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi pendahuluannya, kau menjadi sadar dalam hatimu. Dan apabila kau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, berbalik ini tidak hanya sekedar datang berbalik kemudian lanjut dikatakan mendengarkan suaranya, berarti kembali lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, berbalik di sini konsepnya itu. Bukan berbalik, aku datang ke gereja dengan harapan segera masalahku hilang. Karena aku telah berbuat dosa, konsekuensi aku terima, aku ingin buat konsekuensi segera hilang. Cuma datang tapi tidak mau mendengarkan. Ya, percuma. Berbalik di sini juga berarti mendengarkan. Komunikasi yang tadinya sudah rusak oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran kita, diperbaiki. Yang namanya komunikasi kan satu berbicara, satu mendengarkan.
baru balas kemudian berbicara, seperti akan mendengarkan lagi. Ya, berbalik di sini kita juga harus mendengarkan, dikatakan dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepada hari ini, ya, dengan segenap hati, bagi hati, kesadaran dan jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Luar biasa. Memulihkan dan menyayangi kita. Seberat apapun dosa yang telah kita kerjakan, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, mendengarkannya, apa yang menjadi perintahnya kita kerjakan, Tuhan akan pulihkan dan Ia menyayangi kita. Karena memang begitu besar kasih Allah itu. Siap untuk berbalik, mau untuk kembali berbalik pada Tuhan, dengan kesadaran. Jadi yang pertama, koyakan hati. Yang kedua, berbalik. Yang ketiga, ya, ini juga penting, luar biasa. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Banyak ayat yang ibu gak apa-apa. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Bapak Ibu yang di sebelah yang ketemu, dengar ya suara saya. Gitu ya. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, kita baca bersama-sama kembali ayat ini dengan suara yang nyaring, hitungan ketiga. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada amin? Amin. Yang ketiga, setelah kita koyakan hati kita dengan kesadaran, kemudian kita berbalik kepada Tuhan dan mendengarkannya. Yang ketiga, Tuhan juga mau kita mengampuni orang lain. Syaratnya kita bisa diampuni adalah dengan kita mau mengampuni orang. Makanya Tuhan katakan ketika Tuhan tolong ajarkan cara kami berdoa. Ketika Tuhan ajarkan doa Bapa kami, ada bagian di sana Tuhan katakan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan kita yang dari Tuhan menjadi sempurna ketika kita juga mau mengampuni orang lain. Ya, ingat apa yang Tuhan katakan, perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Lalu hutangnya banyak ya. Oleh tuannya oleh raja dia hapuskan. Tapi ketika ada rekannya sesamanya yang berhutang pada dia yang jauh lebih kecil daripada hutang dia kepada raja, dia menuntut harus kembalikan. Apa yang terjadi? Hukuman jatuh kepada dia. Ingat kali itu? Ingat ya, sudah suami gue. Tuhan mau sebelum kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, kita juga harus mengampuni, menghilangkan segala akar kepahitan terhadap sesama kita. Ampuni. Kalau kita ingin menerima pengampunan yang memulihkan, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ini harus mutlak kepada kita. Mengampuni, jangan melupakan. Walaupun dunia katakan forgive, but not forget. Itu kata dunia. Kata firman Tuhan, ampuni dan lupakan. Karena kalau kita tidak melupakan, ia akan terus terngiang-ngiang, terikat. Akhirnya kalau ketemu seseorang yang menyakiti hati kita, dia pernah berbuat salah sama saya. Yang dimaksud melupakan bukan melupakan peristiwanya, karena nggak mungkin hilang kalau kita lupa ingatan. Peristiwanya pasti akan kita ingat, tapi jangan diingat lagi kepahitannya, kita hilangkan oleh itu. Namanya peristiwanya nggak akan bisa kita lupakan, kecuali kita hilangkan. Selama kita nolong pasti akan kita ingat, tetapi kepahitannya itu yang kita hilangkan, kita lupakan. Karena kita sudah diampuni juga,
Dan kita sudah ada damai sejahtera. Ingat itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mengampuni dan melupakan. Kalau kata dunia, ketahuan orang jargonnya itu mengampuni tapi jangan melupakan. Salah. Kata firman Tuhan, ampuni dan lupakan. Ampuni dan lupakan. Ada amin? Ada yang masih punya kepaikan dengan sesama? Usah katakan. Segera ampuni dan lupakan. Kalau kau ingin menerima pengampunan yang memulihkan, kalau kau ingin dipulihkan, ya terserah. Pilihan ada di tangan kita. Allah kita Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita. Tapi pilihan ada di tangan kita. Ya ampuni dan lupakan. Amin. Itu kan. Lanjut Bapak, 3 hal tadi ya. Yang pertama, kita harus koyakkan hati kita. Yang kedua, kita harus berbalik. Yang ketiga, ampuni. Maka kita akan menerima pengampunan yang memulihkan hidup kita. Amin. Lantas, Bapak Ibu, ya, setelah kita diampuni, bagaimana dengan hidup kita yang kemarin-kemarin sudah salah? Tadi dikatakan bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima. Ada akibat yang harus kita terima, akibat dari kesalahan, akibat dari dosa dan pelanggaran kita. Lantas bagaimana Bapak Ibu? Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Jadi kita sudah mengimani dan meyakini bahwa kita sudah koyakkan hati kita dengan segenap hati kita, hidup kita, jiwa kita sudah kembali pada Tuhan, dan kita juga sudah mengampuni orang lain. Pak, terima kasih Pak sudah menerima pengampunan. Lantas bagaimana dengan hidup kita yang sudah salah? Kita mengambil keputusan di masa lalu, kita sudah pernah berbuat dosa yang begitu rupa, dan dikatakan ada konsekuensi yang kita terima. Ya memang. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Roma ayat yang ke-8, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, kita baca bersama-sama ayat ini, hitungan ketiga, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Tidak ada lagi hukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Ketika kita sudah minta ampun, kita sempat menjauh dari Tuhan, kita kemudian koyakkan hati kita minta ampun, kita berbalik pada Tuhan, mengampuni sesama kita juga. Otomatis kita ada di dalam Kristus. Oke, memang Bapak Ibu, konsekuensi kita terima dalam hidup kita. Tetapi itu tidak akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita. Karena ketika kita ada dalam Kristus, tidak ada lagi hukuman. Amin. Tidak ada lagi hukuman, Bapak Ibu. Kalau hukuman pasti berbicara tentang satu konsekuensi yang membawa kita kepada kesukaran. Namanya dihukum ya. Ada yang enak dihukum? Gak enak. Yang katanya koruptor walaupun dihukum dia pesan usaha sendiri yang ada TV-nya, yang ada AC-nya, itu pun tetap gak enak. Kalau boleh milih dia tetap pilih di rumah. Kembali lagi konsekuensi kita terima dari akibat kesalahan kita. Tapi kita tidak akan sampai kehilangan damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan akan pulihkan itu semua. Dan bukan lagi hukuman yang kita terima. Jadi jangan mau lagi kita diintimidasi oleh iblis, dibodoh-bodoh oleh iblis. Kamu udah pernah berbuat dosa, udah kamu akan selamanya. Ini kamu terima, kamu akan terima akibatnya. Kamu susah. Seringkali pemikiran kita dikuasai oleh hal itu, mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Padahal Tuhan katakan gak ada lagi penghukuman. Harusnya kita dengan tegas, kita pikiran kita coba diracuni oleh iblis. Ngapain kamu ngomong? Tuhan katakan gak ada lagi hukuman. Aku telah menerima apa yang menjadi konsekuensiku. Tapi Tuhan akan pulihkan, seperti kata firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-3. Boleh dibuka sekali lagi. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-3. Ya, saya bacakan. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya.
Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Namanya disayangi, ya pasti gak mungkin toh kita akan diberikan yang namanya kesusahan. Akan ada masa-masa dalam hidup kita, Tuhan izinkan permasalahan terjadi, tetapi tidak akan sampai kesusahan. Katakan, tidak akan sampai kesusahan, karena ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada sukacita yang Tuhan berikan. Kita punya Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, pengajar, ya, memulihkan keadaan kita dan akan menyayangi. Jadi jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh iblis yang kemudian mencoba membawa pikiran kita kepada masa lalu kita. Kamu tidak pernah berbuat dosa, kamu gak layak buat berdiri di atas penggelar pelayanan, mau menyampaikan firman, mau menjadi WM musik. Aku punya dosa, aku layak gak nih? Atau mau datang ke gereja, aku udah terlalu banyak berbuat dosa, nanti jadi omongan orang, sok suci kan mau datang ke gereja dan sebagainya. Lalu tadi katakan tidak ada lagi penghukuman, karena kita sudah dipulihkan dan kita menjadi kesayangannya. Amin. Itu Bapak Ibu, kita menjadi kesayangannya. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh gitu kan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi jangan kita menjadi khawatir lagi, jangan kita menjadi kebingungan lagi, jangan kita menjadi galau lagi akan kesalahan di masa lalu yang kita salah bertindak, salah berucap, salah ambil keputusan, ya, salah di dalam pernikahan. Ini yang biasanya mengganggu sekali bagi kita sudah berbuat, sudah pernah bersalah terus tidak bisa diperbaiki. Kalau katanya puisi, ya, orang-orang melankolis dunia, gelas itu kalau sudah retak ya tetap retak, mau dilem ya tetap retak. Setuju nggak? Enggak, itu namanya dibodoh-bodohi sama iblis. Kalau Tuhan pulihkan, kan tadi cara Tuhan pulihkan kita dengan cara apa? Dihancurkan dan dibentuk kembali, bukan dilem, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi kembali lagi. Seringkali kita seperti itu. Ya, biasanya ibu-ibu nih, kamu udah pernah menyakiti aku, udah pernah retak nih. Gak boleh, ya. Tetap akan Tuhan pulihkan, Bapak Ibu. Makanya harus mau tadi dengan koyakan hati kita. Kita dipulihkan, kita dipulihkan, Bapak Ibu. Percaya saja. Kita salah mengambil keputusan, kita salah dalam pernikahan, masalah keluarga dan sebagainya, bisa Tuhan pulihkan. Ya, bahkan seandainya kita sudah terlanjur salah mengambil, ini sudah saya sampaikan dulu, kita salah mengambil pasangan hidup kita. Firman Tuhan katakan harus seimbang, betul. Gelap dan terang tidak bisa bersatu, betul. Tapi kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, dan kita mengambil yang dari gelap, dan kita mengambil yang tidak seimbang, kita mau dengan sungguh-sungguh berbalik, kita dengan sungguh-sungguh mau koyakan hati kita mau mengampuni orang lain seperti apa yang Tuhan katakan. Dibolehkan tidak, Bapak? Dibolehkan. Berbalik di sini bukan berarti udah aku tak bisa sama kamu, aku berbalik dari Tuhan. Bukan itu. Ada ayatnya. Coba bawa itu 1 Korintus 7, kita buka 1 Korintus 7. Satu Korintus 7 ayat yang ke-12 dan sampai berapa ini? Sampai 15, Bapak Ibu. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 sampai 15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak, boleh sambil dibaca. Saya akan bacakan ayat ini. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan
beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 15. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, bela ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau sudah terlanjur salah, Tuhan tetap bisa pulihkan. Dikatakan ayat yang ke 15 ya, ayat 14 lagi. Suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan juga istrinya dikuduskan oleh suaminya. Jadi jangan kemudian menganggap kita nggak layak salah, nggak bisa menjadi keluarga ilahi dan sebagainya. Kalau kita mau datang berbalik pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita kerjakan di bagian kita di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan akan pulihkan. Walaupun tetap akan ada konsekuensinya. Konsekuensi kita terima ya banyak hal, ya, dari mulai anak kita dan sebagainya. Tetapi jangan biarkan itu semua kemudian mengganggu kita, mencuri damai sejahtera kita. Kita nggak bisa pelayanan, kita nggak bisa hidup bahagia seperti yang lain. Bisa. Tuhan tetap bisa hadir karena keluarga kita, tetap bisa. Yang penting kita melakukan bagian kita supaya melalui kita, keluarga kita juga dikuduskan. Allah kita luar biasa. Allah kita luar biasa. Saking mengasihinya kita, setelah salah masih tetap disayangi, dipulihkan jadi kesayangan. Tetap bisa menjadi keluarga ilahi? Bisa. Katakan bisa. Bukan dikatakan anak-anakmu juga anak-anak kudus. Ya tetapi bagi yang belum, ya kalau bisa, ya harus bisa. Sesuai yang Tuhan katakan, carilah yang seimbang. Jangan bermain-main dengan tapi kalau sudah kita berbuat salah, ya minta ampun, yang penting Tuhan pulihkan. Dalam hal yang lain, dosa yang lain, nggak ada yang nggak bisa dipulihkan sama Tuhan. Bahkan Tuhan pakai orang-orang itu, ya, yang luar biasa bobroknya, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan orang lain. Contohnya siapa? Banyak. Paulus, dia konspirator luar biasa. Berapa anak-anak Tuhan, orang percaya dia bunuh. Tuhan bisa ubahkan. Daud salah apa lagi? Ya, dia membuat mereka anak buahnya sendiri yang mati-matian buat dia kirim di garis depan dengan tujuan mati supaya bisa mengambil istrinya. Jahat ya? Wah, jahatnya nemen itu. Apa Tuhan bilang? Gelas yang sudah retak tetap retak. Enggak, Tuhan pulihkan. Bahkan dari keturunannya, ya, dengan Betseba ini jadilah Salomo yang menjadi ahli warisnya. Bisa dipulihkan? Bisa. Gak ada yang gak bisa dipulihkan. Tuhan kita luar biasa. Mari Bapak Ibu, setelah kita dengarkan ini semua, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang mengasihi kita, Allah yang memulihkan kita ketika kita mau dengan sungguh-sungguh bertobat, dengan sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, dan mau berbalik pada Tuhan, mendengarkan Tuhan kembali, dan mau mengampuni orang lain. Maka kita akan mendengar pengampunan yang memulihkan. Ya, bahkan muridnya sendiri Petrus ini, ya, menyangkal Yesus sampai berapa kali Bapak? Sampai 3 kali. Tuhan ampuni. Gak ada yang Tuhan gak bisa ampuni. Tuhan ampuni. Ya. Tuhan ampuni kita mau. Koyakan hati kita berbalik mengampuni yang lain juga. Dan jangan biarkan diri kita mau dibodoh-bodohi lagi oleh iblis. Ya, terima pemulihan dari Tuhan, dan dia pun akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Beri pemulihan buat Tuhan kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita semua untuk kembali merasa ada di dalam penyesalan berlarut-larut dalam hidup kita. Move on,
Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubahkan, memulihkan. Kita sudah ditebus, dibayar mahal oleh darahnya sendiri. Ya, dikatakan ketika engkau ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Yang ada pemulihan demi pemulihan karena Tuhan menyayangi kita. Maka kita pun juga harus menyayangi Dia, melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh. Ya, datang kepada Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, maka kemudian hidup pemulihan akan terus kita alami. Masalah boleh terjadi, tapi itu tidak akan mengganggu kita, karena kita punya kekuatan dari Tuhan yang melakukan kita. Amin. Sekali kemudian yang luar biasa buat kita. Saya baru masuk ke depan. Tuhan baik untuk ibu dan ibu kita. Tuhan katakan sekalipun di samudra merah seperti Kirmisi, awan bisa itu menjadi putih seperti salju. Tuhan katakan, goyangkan hatimu, jangan pakaianmu, dan berbaliklah kepadaku, karena aku akan memulihkanmu dan aku menyayangi engkau. Dan Tuhan katakan, ampuni orang lain yang bersalah kepadamu, maka aku pun akan mengampuni. Dan Tuhan juga katakan, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan kita ampun atas dosa kesalahan dalam kita dipulihkan, kita ada kembali di dalam Tuhan, maka Tuhan katakan tidak ada lagi penghukuman atas kita. Konsekuensi akibat perbuatan kita memang harus kita terima. Tapi yang kita percaya itu tidak akan sampai menyusahkan kita, karena kita telah dipulihkan dan kita menjadi kesayangan. Haleluya. Haleluya. Baik-baik Ibu, pagi hari ini kita boleh datang dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita punya pelanggaran di masa lalu atau masih sampai detik ini kita kerjakan, saat ini juga kita mau memuliakan hati kita. Karena kepada Tuhan, aku mau hancurkan itu semua. Ambil alih hidupku Tuhan. Nah, aku mau berbalik kembali kepadamu, mendengarkan Engkau dengan sungguh. Kalau aku masih menyimpan segala kepahitan, aku mau lepaskan itu semua Tuhan. Aku ampuni mereka, dan aku lupakan Tuhan. Terima kasih. Ku hanya berserah, berseru padamu, sepadamu yang memilihku, memberikanku kemenangan. Nanti kami percaya Tuhan.
kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menyadarkan setiap kami untuk kami boleh berbalik kepada Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami disadarkan Roh Kudus menolong kami. Kami adalah anak-anak yang mempunyai hak waris kerajaan Allah, sehingga setiap janji-janji Tuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh pulang pada siang hari ini dengan sukacita dan kemenangan, karena kami punya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah. Janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menyadari bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apapun yang ada di dalam kami. Yang ada di dalam kami adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami untuk menyadarkan setiap kami. Dan kami mau berjalan Tuhan dengan sukacita. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau, anak-anakku, pulanglah dengan damai dan sukacita. Dan kiranya damai dan sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua
dua kali untuk menjemput saudara saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan